إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تبارك الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban usbu'iyah, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat wal afiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbahnya senantiasa mengawali dengan wasiat takwa. Oleh karena itu, sebagai ittiba Rasul, perkenankan pada kesempatan ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dalam arti imtisalu awamirillah, berkomitmen menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan wajtinabuna wahyi, yaitu komitmen memproteksi diri dari aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ajakan serta seruan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai ad-din adalah agama universal dan komprehensif yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sampai akhir zaman. Sebagai agama yang sempurna dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, universal, bahwa Islam adalah agama yang diperuntukkan bagi umat manusia di seluruh penjuru bumi ini dan dapat diimplementasikan oleh umat manusia sepanjang waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam itu memiliki ajaran yang sangat lengkap dan sempurna atau sumulia. Nah, kesempurnaan ini disebabkan bahwa Islam mengatur semua aspek kehidupan umat manusia, tidak hanya aspek ritual dan spiritual serta ibadah makhluk, tetapi juga mengatur aspek muamalah, muasyarah bil ma'ruf, yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan lain sebagainya. Al-Quran secara tegas dan gamblang mendeklarasikan tentang kesempurnaan Islam. Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, salah satunya di antaranya di dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
hurrimas alaikumul maitatu waddamu walahmal hinjir wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sub'a illa ma dhakkaytum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al yawma ya'isal ladzi kafaru min dinikum fala tahsawhum washaw al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina faman ittara fi mahmasatin ghairu mutajanifil is fa innallaha ghafurur rahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengguni nasib dengan anak panah. Mengguni nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-89. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempurnaan Islam itu tidak saja diakui oleh kalangan intelektual muslim yang memang sudah seharusnya dia meyakini kesempurnaan tersebut, tetapi para orientalis barat juga mengakui hal tersebut. Oleh karena itu, sungguh tidak relevan dan tidak sepantasnya apabila ada sebagian umat Islam yang mengatakan bahwa Islam itu hanya sebagai agama ritual saja, apalagi jika dituduh sebagai faktor penghambat kemajuan dan pembangunan. Pandangan seperti ini bisa saja muncul karena yang bersangkutan belum memahami Islam secara utuh dan komprehensif. Sebagai agama yang memiliki ajaran yang komprehensif, Islam meliputi 3 pokok ajaran, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, yang di antara ketiganya memiliki hubungan yang begitu erat dan terkait sehingga merupakan sistem yang komprehensif. Akidah adalah ajaran yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, para rasul, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya yang terangkum di dalam rukun iman. Akhlak adalah ajaran Islam terkait dengan perilaku, baik dan buruk, etika dan moralitas. Ruha ini tidak mengalami perubahan sepanjang zaman dan tidak pula mengalami perubahan dengan perbedaan tempat tinggal dan domisili. Sedangkan syariat adalah ajaran Islam tentang hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang disampaikan melalui lisan para nabi dan rasul. Dalam konteks ini, syariah bisa berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syariat Islam terbagi menjadi 2, yaitu ibadah dan muamalah.
Ibadah ini diperlukan oleh umat manusia untuk menjaga ketaatan dan kedudukan serta keharmonisan hubungan antara manusia sebagai Abdullah dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Zat Maha Pencipta atau Al-Khaliq. Dan ibadah juga merupakan media yang mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai Khalifatullah di muka bumi ini. Sedangkan muamalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rule of the law atau rule of the game untuk menjadi petunjuk aturan main bagi manusia dalam menapaki kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya dalam rangka mensejahterakan umat manusia. Ciri khas aspek muamalah dalam syariah adalah bersifat elastis dan berkembang sesuai dengan tuntunan dan perkembangan zaman maupun kondisi dan tempat masyarakat itu. Ajaran muamalah dalam perspektif ekonomi lebih tampak sifat universalnya karena tidak membedakan antara muslim dan non-muslim. Hal ini tersirat dalam statement yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, dalam muamalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan mereka adalah hak kita. Ajaran Islam tentang ekonomi atau muamalah iqtisadiyah banyak kita jumpai dalam Al-Quran maupun As-Sunnah serta dalam keputusan ulama, ijma, qiyas dan ijtihad. Ini menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam urusan ekonomi sangatlah besar. Ayat-ayat dalam Al-Quran terpanjang yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perekonomian, yakni surat Al-Baqarah ayat 282 yang menurut Ibnu Al-Arabi mengandung hukum dalam masalah ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ekonomi adalah pilar pembangunan dunia. Dalam berbagai hadis, beliau menyebutkan bahwa para pedagang atau pebisnis merupakan profesi terbaik, bahkan menganjurkan umat Islam untuk menguasai sektor perdagangan ini. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Tis'atu a'sar rizki fit tijarah, qala usul baqi fis sa'imah." Yagni wana. 90% sumber rezeki ada pada perdagangan, sedangkan sisanya pada binatang ternak. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Sa'id bin Musayyab qala su'ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayul kasbi atyab qala amalu rajuli biyadihi wa kullu ba'in mabrur." Dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang usaha yang terbaik. Beliau menjawab, usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang diridhoi. Demikianlah khutbah tentang Islam, sistem hidup yang universal. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam memahami Islam bukan hanya sebagai ritual semata, namun meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk dalam berbisnis. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita kepada jalannya yang lurus yang telah ditempuh oleh para pendahulu kita dari generasi salafus salih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.